10.000 NT. Kalau rupiah ini adalah 5 juta rupiah. Saya sampai nangis bahagia. Ya Allah, saya bersyukur selalu diberi kemudahan. Kadang juga Allah selalu menguji masalah, tapi di balik kesusahan ada kemudahan itu. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungan dengan cara di subscribe, di komen, maupun di like channel aku ini. Aku ucapkan jazakumullah khairan khasiran. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah SWT, dilimpahi dengan keberkahan, dimudahkan setiap kesulitan teman-teman, digantikan dengan kegembiraan dari setiap kesedihan teman-teman. Amin semua. Amin. Untuk teman-teman semuanya yang masih belum memberikan dukungannya, silahkan diberikan dukungan dengan cara di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk lebih sering mengupload video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, Sobat Winner semuanya, hari ini kalau kemarin-kemarin kita melakukan riyadoh membaca sholawat, hari ini ada salah satu testimoni dari salah seorang Sobat Winner, sahabat UCR 1, yang beliau mengaku bahwa beliau ikut mendawamkan sholawat munjiat, ikut meriadah sholawat munjiat sebanyak 11 kali setelah sholat fardu, dan beliau merasakan banyak sekali fadilahnya, merasakan keajaiban, yang salah satunya adalah beliau mendapatkan bantuan dari bos beliau untuk melunaskan amanah beliau dan untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau. Beliau ini adalah sahabat UCR yang gak asing karena sudah, kalau tidak salah, masuk di video channel aku ini sebanyak 3 kali memberikan testimoni. Yang kali ini juga beliau memberikan testimoni lagi. Yang saya ingat sekali adalah beliau dulu, hajat beliau adalah ingin agar bisa bekerja dengan menggunakan hijab. Alhamdulillah berkat sholawat diijabah Allah dan diizinkan oleh majikan beliau untuk menggunakan hijab. Tentunya teman-teman masih ingat, beliau adalah Mbak Arnes dari Karawang. Saat ini beliau bekerja di Taiwan kalau nggak salah ya. Kita akan langsung simak cerita beliau, ini cukup panjang, saya akan bacakan chat beliau ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umiku sekaligus guruku. Gimana kabarnya? Maaf mengganggu waktunya. Umi, saya mau berbagi pengalaman lagi tentang sholawat munjiat yang Umi bilang dilakukan sesudah sholat fardu sebanyak 11 kali dan istighfar sebanyak-banyaknya menjelang subuh. Alhamdulillah saya amalkan Umi, dan alhamdulillah juga di situ saya ada keberkahan lagi dari Allah SWT. Gini Umi, waktu tanggal 1 saya kan ada masalah ya. Keluaran saya di Indo lagi kesusahan, keluarga ini maksudnya ya. Keluarga saya di Indo lagi kesusahan karena lockdown kan. Nah di situ saya kebingungan lagi. Saya pengen kasih orang tua saya uang buat beli beras, karena waktu itu mamah ada nelpon katanya pengen buka puasa belum kebeli beras. Di situ hati saya sakit banget Umi, dengar orang tua nggak punya apa-apa. So saya di sini ikut nangis, dan di dalam hati saya perasaan saya yang bisikin Umi. Katanya, "Kenapa kamu nangis, Nes? Jangan takut, kamu punya Allah, datang sama Allah." Nah di situ saya langsung istighfar, ya Allah, kenapa saya nangis? Menangisi keadaan kan punya Allah. Saya ingat sama Umi kalau butuh apa-apa amalin sholawat munjiat 11 kali kan? Betul sekali. Nah di situ saya langsung amalkan sholawat munjiatnya. Saya berharap Allah memberi petunjuk, Allah yang ngasih rezeki untuk mamah saya. Saya terus amalin 2 hari setiap sholat fardu. Saya terus amalin setiap sholat fardu. Di situ serentak hati saya seperti ada yang nyuruh, kenapa kamu nggak pinjem aja sama majikanmu? Itu kan nggak mengandung riba, cuma dipotong dari gaji. Terus di situ saya menuruti kata hati saya Umi. Saya terus berpikir positif. Mungkin ini jawaban dari Allah, jawaban dari sholawat munjiat itu. Ya, terus saya mencoba ngomong sama majikan saya dengan hati merasa malu. Tapi saya bismillah, tawakal tu Allah. Alhamdulillah Umi, majikan mau pinjemin saya uang 10.000 NT. Kalau rupiah ini adalah 5 juta rupiah. Saya sampai nangis bahagia. Ya Allah, saya bersyukur selalu diberi kemudahan. Kadang juga Allah selalu menguji masalah, tapi di balik kesusahan ada kemudahan itu yang ada di pikiran saya Umi. Nah, udah gitu alhamdulillah beres masalah satu ini. Terus kemarin waktu tanggal 6 di mana saya menerima gaji, di situ saya kebingungan lagi karena saya masih punya amanah satu lagi. Saya sampai mikir tiap kerja, tiap duduk, pokoknya mikir itu terus.
Ya Allah, jika gajian bulan ini dipotong majikan yang uang kemarin itu, berarti gajiku sisa 7.000 NT. Saya harus gimana? Cara membaginya untuk bayar hutang. Untuk kasih orang tua kan mau lebaran yang pasti butuh uang. Di situ ya kembali lagi down lagi Umi. Tapi saya tidak lupa bibir saya selalu sholawat Jibril. Emang lagi riadoh 40 hari kan ngamalin sholawat Jibril itu semaksimal mungkin. Saya berniat untuk dawamin 10.000 kali sholawat Jibril. Terus itu masalah belum kelar di pikiran Umi, dan itu pula saya selalu berpikir lagi ke sholawat munjiat yang pesan Umi itu. Nah di tanggal 3 kemarin saya dawamin lagi sholawat munjiat sebanyak 11 kali. Saya bermunajat sama Allah, hati saya selalu berkata, ya Allah, jika Engkau meridhoi saya, bulan ini harus bayar hutang ke teman saya, mudahkanlah ya Rob. Lembutkan hati majikan saya agar gaji bulan ini tidak dipotong dulu. Karena hutang saya ke teman lebih penting, kalau nggak dibayar bunganya tambah gede. Ya Allah ya Rob, saya bersujud padamu, berikanlah kemudahan bayar hutang dan memberikan warga uang di bulan ini. Dan lembutkan hati majikan saya agar diberi saya gaji yang full. Itu Umi yang saya ucapkan kalau setelah dawamin sholawat munjiat. Setelah 3 hari di hari hanya saya gajian, saya udah deg-degan Umi. Saya pikir kadang takut cemas gimana misalnya gaji dipotong, gimana cara bayar hutang, ngasih buat keluarga. Tapi entahlah kenapa hati saya selalu bilang, Arnes ada Allah, Arnes harus yakin, Arnes Allah akan ada di setiap doamu. Itu Umi yang selalu ada di hati saya, keyakinanlah yang tertanam di hati saya. Setelah itu di tanggal 6 pas hari gajian, saya habis sholat duha. Majikan saya manggil, katanya kesini, aku kasih kamu gajian. Tapi pikiran saya selalu negatif, pikiran dan hati saya seperti bertarung antara takut dan yakin. Pas majikan hitung uangnya Umi, dia langsung ngomong, kemarin kamu pinjam 10.000 NT. Saya nggak akan dipotong ya bulan ini, saya kasih kamu full. Saya tahu kamu lebih butuh. Ya Allah Umi, Allahu Akbar. Ternyata Allah mengabulkan doa saya 3 hari dengan mendawamkan sholawat munjiat. Di situ saya tidak bisa berkata Umi, saya kaget, saya bahagia, saya nggak percaya. Alih-alih telah melembutkan hati majikan saya, mata saya nyampe berkaca-kaca. Gaji pun sampai terima, gaji pun sampai tanda tangan gaji pun sampai gemetar. Ya Allah, kemudahanlah yang selalu ada di kehidupan saya. Saya di situ bersujud pada Allah, majikan saya sampai bengong Umi terharu melihat saya, katanya mata saya berkaca-kaca mau nangis. Dan setelah itu ada kelebihan 100 NT, gaji pun dia malah nggak mau nerima kembaliannya. Katanya buat kamu aja jajan. Allahu Akbar ya Rob. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 keajaiban kemudahan selalu ada. Allahu Akbar ya Allah, saya manusia yang penuh dosa ini, tapi Allah Maha Pengampun, Maha Pengabul. Alhamdulillah, segitu aja Umi cerita saya. Minta maaf ceritanya kepanjangan, karena inilah alur cerita saya dapat keajaiban yang kesekian kalinya. Oh ya, ada satu lagi nih beliau nih. Saya sambung ya Umi. Kemarin sore kan saya langsung bayar ya hutang ke temennya. Apa yang terjadi Umi? Setelah saya membayar hutang ke teman saya, Allahu Akbar, Allah memberi lagi keajaiban Allah lewat teman saya itu. Ternyata pas teman saya ngambil uang ke rumah, dia membawa makanan kebutuhan yang saya mau. Allahu Akbar. Dia bilang ini kebutuhan kamu, ada odol-odol, ada makanan ringan, roti, indomie, gula merah, terasi. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh maha besar. Apa yang terlintas di pikiran saya Engkau kabulkan ya Rob. Ya Allah, sebelum saya membagi gaji saya Umi, saya sempat ngomong sendiri, ya Allah, bulan ini saya nggak bisa beli keperluan saya karena uangnya saya pakai dulu kebutuhan yang lebih penting. Ya Allah, jika Engkau meridhoi, cukupkanlah kebutuhan saya di sini. Nah, itu kebesaran Allah. Ya dah, segitu aja Umi. Jika kepanjangan saya mohon maaf. Terima kasih buat Umi juga, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat materi kajian di grup UCR 1-nya. Walaupun saya jarang hadir di grup, tapi mendengarkan kajian dan ngasih setoran sholawatnya, alhamdulillah saya dahulukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya Sobat Winner semuanya, Mbak Arnes yang dalam 3 hari mendawamkan sholawat munjiat yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman agar dibaca setelah sholat fardu sebanyak 11 kali. Beliau hari ketiga mendapatkan kemudahan-kemudahan itu tadi. Kalau mungkin teman-teman berkata, itu kan pinjaman gitu. Nah, pinjaman itu juga tidak akan pernah
terjadi, si majikan itu tidak akan pernah memberikan pinjaman kalau bukan Allah yang melembutkan hati majikannya. Jadi semua itu berkat rahmatnya Allah, berkat campur tangannya Allah. Intinya kita bersolawat memang tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena kalau rahmatnya Allah sudah mudah, nah itu tadi seperti Mbak Arnes, segala sesuatu yang di pikiran kita itu terasa sulit seperti Mbak Arnes tadi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman semuanya yang memiliki masalah, kesulitan, perekonomian, segala macam masalah, silahkan diamalkan sholawatnya, sholawat munjiat sebanyak 11 kali setelah sholat fardu. Lafadznya kemarin saya sudah sampaikan di video saya yang Riyadhah membaca sholawat, silahkan dicek saja ya. Teksnya juga ada di sana. Mohon maaf kalau misalnya saya pembacanya agak cepat. Oke teman-teman, mohon maaf, saya masih di rumah saya di pinggir jalan, agak berisik memang kendaraan lalu lalang. Sekian dulu video kali ini, semoga ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya ya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, itu murni dari kefakiran ilmu saya, mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan di kolom komentar ya. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.